يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. Masya Allah, deg-degan sampai merinding, Masya Allah. Huruf PAUD lagi yang paling kenceng ya. Luar biasa. Bapak Ibu, mau cakep? Sekarang gampang tinggal pantun. Ya, betul sekali. Petik bintang di langit. Cakep. Saya datang ke sini dengan cinta selangit. Luar biasa. Terima kasih cinta juga, Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sesungguhnya saya sebetulnya seorang ibu rumah tangga yang punya suami satu, Harus satu ya. dan putra putri 5 orang. Luar biasa. Ya. Namun kadarulahnya ditakdirkan juga bisa sekolah di pendidikan dokter. Ya. Cuma Dokter medis ya, medical doctor ya. Hanya karena sejak tahun 98 saya mengurus anak-anak korban narkoba, maka ilmu kedokteran rupanya tidak cukup untuk kita pakai untuk bisa membantu mereka. Jadi belajar juga ilmu yang lain, termasuk ilmu psikologi, ilmu neurologi, ilmu sosial dan sebagainya. Karena mengurus mereka harus punya referensi yang banyak. Dan hari ini saya juga berbahagia sekali Pak Wali Kota dan Ibu. Saya tidak sendiri, saya datang juga bersama adik-adik yang ada di sebelah sana. Ya, boleh tepuk tangan buat mereka. Sebagian besar dari mereka dulunya pernah berada di adiksi narkoba, dan alhamdulillah mereka saat ini sudah berobat dan bertobat. Saya merinding loh Bu Anissa. Saya bingung, oh ya Allah, timnya luar biasa. Mas, boleh saya kasih cinta juga untuk timnya Bu Anissa, luar biasa. Baik, artinya tidak ada yang stuck, yang selesai kalau misalkan sudah terjerat Islam. Nanti kita akan dengarkan ya, paparan luar biasa, dan ini hasilnya, begitu ya, lebih banyak lagi. Kota Banjarmasin. Kelihatan ini kalau guru-guru PAUD memang paling ceria ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf jika tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini bisa bersama-sama berhadir di tempat ini. Mendidik Melina dan adik-adik sampai saat ini. Kalau nggak ada mama, Banjarmasin ini. Alhamdulillah sudah bersama kita Ibu Zahra Nisa. Saya minta izin Bapak Ibu kita menghadirkan beliau di sini. Abahnya ajarkan supaya anak-anak itu yang pertama dulu untuk mencintai Allah dan Rasulnya, pada keluarga,
cinta orang tua, kepada guru-gurunya. Taruna Siaga Bencana. Bantuan dan juga merchandise serta piagam penghargaan yang sama juga kita berikan kepada Ibu Nunung Febriani sebagai perempuan tangguh di bidang sosial. Yang ada di channel YouTube Media Center Banjarmasin, yang di dalam saya kira demikian. Sangat kebetulan dari BPKK Ini dapat buku dari Dr. Aisyah, ada tanda tangan juga. manisnya buah piring. Dokter anak Aisyah. Orang-orang suka tanya sama saya, Pak, Bu Aisyah, kenapa anaknya dokter? Saya bilang di keluarga kami, anak kami dokter itu fardu ain. Bukan fardu kifayah. Mudah-mudahan mereka menjadi dokter. Allahu Akbar. Perempuan mengkritik laki-laki karena menyetel AC hingga dingin sekali. Ada yang begini, Bu? Perempuan mengkritik laki-laki. Maka musik yang tadi seperti teman-teman kita, mana tepuk tangan tadi teman kita Syahril dan Fadil. Ya, Masya Allah. Itu banyak yang undang podcast. Saya tanya sama suami saya, mana dulu yang saya harus datang? Kata suami, pergilah ke Bang Haji Roma Irama. Terus saya datang nih, Pak. Saya mau bilang terima kasih kepada Bang Roma. Bang Haji, terima kasih ya. Kenapa? Saya pernah dulu waktu ujian SD terselamatkan karena lagu Bang Haji Roma Irama. Apa itu? Waktu itu ada pertanyaan esai, berapa jumlah penduduk Indonesia? Sesungguhnya saya lupa, tetapi untuk ingat lagu beliau, 125 juta penduduk Indonesia. Ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar. Tapi itu tahun 70-an. Maka saya bilang, Bang Haji, tolong diupdate karena jumlahnya udah nambah. Itulah mengapa ya, apabila kita membaca sesuatu yang dibantu dengan warna-warni, makanya ada buku, ada tulisan warna-warni. Al-Quran juga sekarang sengaja dikasih warna-warni menjadi seorang ibu. Dulu lanang kasihan, dia korban. Semua anak pertama itu korban dari orang tuanya yang masih muda, belum belajar parenting. Ya, saya ingat banget lanang dulu. Ibu lanang masih kecil tuh, umur 3-4 tahun. Sini nak, ibu mau bicara. Pas dia lihat saya nggak tahu kalau itu memang fitrah. Padahal saya udah dokter loh itu. Ya, rupanya pas lihat saya lihat dia. Setelah 5 detik dia begini gayanya. Terus saya gini dulu, sila lanang yang sopan, lihat ibu nak, lihat ibu. Pas dia lihat saya lihat lagi dia. Lebih dari 5 detik. Yang sopan lah kalau bicara sama orang tua, lihat ibu nak. Akhirnya setengah jam cuma lihat ibu nak, lihat ibu nak. Dengan suami hanya karena ini. Kenapa? Karena kalau saya bicara sama suami, Pak, saya selalu lihat wajahnya. Saya pikir itu romantis. Ternyata kalau saya lihat wajahnya lebih dari 5 detik, dia lihat tembok. Atau dia lagi cenderung seimbang, tetapi kanannya tetap lebih dominan. Ya. Kalau ditanya kenapa begitu, wallahu a'lam bishawab, karena Allah yang ciptakan. Tetapi kalau ditanya apa hikmahnya,
Ya, maka inilah di sini terlihat bahwa memang ya Allah, kesian banget. Ku cari yang selalu ku cari. Adel. Yes. Mas sambil nangis, Pak, sambil nangis. Sabani kaca. Suami saya begini, laku apa lagi? Iya Allah. Terus saya pasti ketawa, langsung lanjut. Jangan dulu. Ya, jangan lari kamu. Itu mau. Biarkan saja dia dulu dengan tenang. Ya salam. Baru. Makanya ibu kalau kayak gitu langsung lagu dangdut aja. Gak usah lagu-lagu yang menyayat. Ibu ayo pakai Ini sekalinya penyebab insomnia perempuan di seluruh dunia. Nah, korban insomnia tawang banget itu. Ya? Ibu Aktif banyak di pander PKK, di Dharma Wanita, di organisasi wanita, cocok banget bu. Kalau enggak ibu susah tidur. Kenapa seperti ini? Wallahu alam, Allah yang tahu. Tetapi salah satu hikmahnya adalah karena ibu pendidik pertama dan utama anak, maka inilah yang harus dilakukan dengan 20.000 kata itu. Menoleh atau anak laki menoleh, ibu masih cantik. Mau bu? Dapat tipsnya? Mau jadi seperti itu bu? Masuk surga bu kalau mau seperti itu. Saya tanya dulu, mahal ini tipsnya. Mau bu? Oke, kalau ibu mau panggil suami atau anak laki yang sedang dalam konsentrasi dan dia menoleh ibu masih cantik, tolong pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah, halo. Sehingga panggilan keempat ibu memanggil, suami menoleh, ibu masih cantik. Paham bu? Atau kalau ibu tidak tahan dengan tips ini, ya, gak usah teriak-teriak manggilnya. Colek dia, ayah. Laki-laki satu kali colek aja, itu gak rasa bu. Baru yang kedua kali, ayah, baru gitu. Sama kan bu? Ini pun bu, saya cerita udah bertahun-tahun, tapi tetap masih lupa terkadang. Makanya, ya, saya kan baru tahu tahun 2006 otak tengah laki-laki lebih tipis. Padahal nikahnya udah 92. Sekarang pun masih lupa itu kadang. Masih sering juga Bu Diana saya panggil suami saya dari jauh. Ayah. Baru ingat, oh iya otaknya tipis. Baru begitu Pak. Tetapi untung ingat. Kalau dulu marah. Karena ingat makanya berubah strategi baru ayah. Nah, sama seperti ini juga nih. Itu juga anak murid. Ya. Sebesar ini. Apa fungsinya hipotalamus? Satu, pusat menjaga keamanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini karena Allah kasih hipotalamusnya laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Laki-laki itu lebih jago jaga keamanan, baik jaga keamanan dirinya, istrinya, anaknya, jaga keamanan rumah, jaga keamanan ekonomi. Buat para pemimpin menjaga keamanan masyarakatnya, itu memang jagonya laki-laki. Ya. Dan ini juga pusat makan minum. Oh, ini ya. Jadi buat otak laki-laki Bu Diana, ini sering kecewa kalau pulang ke rumah tidak ada makanan dan minuman. Apalagi anak laki-laki bu, pantang ibu nasihati anak laki dalam keadaan lapar dan haus. Ya? Mau mengerjakan PR kemudian dia mengeluh, bunda aku lapar, kasih makan dulu. Kenapa Pak? Ya,
pusat makan minum laki-laki lebih lebar. Dan ini juga pusat tidur. Nah ini. Maka jangan heran ibu-ibu ngobrol sama suami, ibu belum selesai cerita, bapak sudah tidur. Ini karena memang pusat tidurnya laki-laki 2,5 kali lebih lebar, dan bersamaan pusat tidur, pusat menjaga keamanan. Jadi apabila laki-laki membaca buku, nonton TV, pegang gadget, ya, di atas 10 menit otaknya konsentrasi pendengaran menurun sehingga ia tidak dapat mendengar apa yang perempuan katakan padanya. Betul Pak? Ini yang membuat kadang-kadang istri panggil suaminya, Abi, adanya habis, ketawanya berhenti, dan ada ciri kayak gini. Silakan. Jadi udahlah. Tapi tidak tidur 3 hari 3 malam. Malas makan. Ya. Dan buat perempuan yang pakai sabun sering ya gigit-gigit atau pilih-pilih bajunya atau rambutnya. Kalau sudah 6 bulan ke atas, mulutnya kaku. Coba kasih lihat mulut. Nah, mulutnya kaku. Bapak Ibu kalau makan ada terselip daging, coba jangan gini-gini. Bapak Arif ya. Boleh berdiri Bapak. Dona mana? Sebetulnya mau dibunuh yang mana? Bapak ini atau bapak ini? Karena dan cintanya. Dan terakhir pesan saya adalah ada sesuatu yang luar biasa dari tubuh manusia, yaitu sinyal atau gelombang. Ya, ini yang membawa pesan doa, pesan niat dan pesan prasangka. Mungkin Bapak Ibu nggak sempat belajar parenting, mungkin Bapak harus segera mengurus negara sehingga nggak sempat belajar, jarang juga ke ta'lim. Tapi tolong doakan. Sinyal seorang ayah semakin dahsyat pada saat dia berada di luar rumah, pada saat dia safar. Maka tolong Bapak, pada saat Bapak keluar rumah untuk pergi bekerja, apakah di kantor yang di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar yang ada di sini kah, atau keluar kota, sinyal Bapak sedang kuat-kuatnya, doakan ibu, doakan istri, doakan anak-anak di rumah. Dan sinyal untuk seorang perempuan lebih dahsyat pada saat dia di dalam rumah. Makanya mengapa sekarang ibu-ibu sekarang lebih memilih banyak kerjaan di rumah, ya, dengan cara macam-macam, karena bisa sambil mendoakan. Kadang-kadang kita susah ngomong sama anak yang sudah remaja, tetapi doa ibu, doa ayah akan terus sampai. Karena sinyal ini, apabila doa ini dibacakan dan ibu katakan, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk anakku fulan bin fulan, fulana binti fulan, maka sinyal ini pergi ke orang yang disebut. Doa dan niat inilah yang selalu mengapa semua orang Allah minta, karena akan terjadi, karena sinyal ini ada magnetnya. Tapi hati-hati dengan prasangka. Terlalu sering kelamaan berprasangka kepada suami atau suami kepada istri, orang tua pada anak, maka prasangka ini juga akan terblokes. Yang harusnya ini sekalinya penyebab insomnia perempuan di seluruh dunia. Nah, korban insomnia awam ya. Ikut aktif di PKK, di Dharma Wanita, di organisasi wanita, cocok banget dulu. Kalau enggak ibu susah tidur. Kenapa seperti ini? Wallahu alam, Allah yang tahu. Tetapi salah satu hikmahnya adalah karena ibu pendidik pertama dan utama anak, maka inilah yang harus dilakukan dengan 20.000 kata itu. Dan ini nggak mau diganggu-ganggu. Saya dulu juga keliru. Saya lihat suami saya kayak gitu, apalagi termenung gini kan. Saya ngomong sama suami, ayah capek ya? Di sini dia bilang iya. Harusnya kalau saya tahu ilmu ini, tinggalkan saja, kasih minum saja udah.